Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Rahmadeni dari kelas 10 MIPA 3, nomor presensi 4. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai pelantai, yaitu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Video ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur tumbuhan, cara berkembang biak, habitat, klasifikasi, serta manfaat tumbuhan pelantai bagi kehidupan sehari-hari. Lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Birophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu 1. Bersifat makroskopis. 2. Belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. 3. Mengalami pergantian keturunan atau metagenesis. 4. Reproduksi seksual dengan penyatuan gamet. 5. Reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan gema atau kuncup. Di mana sih habitat lumut? Lumut biasanya tumbuh di tempat lembab seperti di dasar lantai hutan, di batang pohon, dinding sumur, tebing, kulit kayu yang lembab, atau permukaan batu bata. Lumut memiliki struktur tubuh yang terdiri dari sporangium, seta, stolon, dan juga rizoid. Sporofit yaitu berfungsi untuk menghasilkan spora, dan gametofit yang berfungsi untuk menghasilkan gamet. Tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 divisi, yaitu 1. Musci atau lumut daun, 2. Hepaticae atau lumut hati, dan Anthocerotae atau lumut tanduk. Manfaat tumbuhan lumut. Beberapa tumbuhan lumut dimanfaatkan sebagai ornamen tata ruang. Beberapa spesies sphagnum dapat digunakan sebagai obat kulit dan mata. Tumbuhan lumut yang tumbuh di lantai hutan hujan membantu menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan mampu menyerap air pada musim kemarau. Lumut berkembang biak dengan reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual ialah dengan peleburan antara spermatozoid dengan ovum dalam perantaraan air. Zigot dalam fertilisasi akan berkembang menjadi embrio, lalu sporofit diploid, yang memiliki sporangium, dan menghasilkan spora homosfor. Sedangkan reproduksi secara aseksual ialah spora haploid yang menghasilkan dalam sporangium akan tumbuh dengan menjadi protonema dan kemudian menjadi gametofit. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri antara lain 1. Telah memiliki kormus. 2. Bentuk bervariasi. 3. Berklorofil dan berspora. 4. Bersifat autotrof. 5. Memiliki berkas pengangkut xilem dan fluem yang tersusun dengan pola konsentris. 6. Mengalami pergiliran keturunan. 7. Hidup secara higrofit, hidrofit, atau epifit. Sporofit tumbuhan paku memiliki struktur tubuh yang terdiri dari daun, stolon, dan akar. Sedangkan gametofit tumbuhan paku terdiri dari antheridium dan archegonium. Di dalam kingdom Plantae, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Psilophyta atau paku purba, Sphenophyta atau Equisetophyta, paku ekor kuda, Lycophyta atau Lycopodophyta, paku kawat, dan Pterophyta atau paku sejati. Tumbuhan paku memiliki beberapa manfaat, diantaranya dijadikan tanaman hias, sumber energi fosil, sebagai properti, untuk penggosok, dan sebagai obat-obatan. Tumbuhan paku berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi secara aseksual, tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif adalah dengan spora haploid yang dihasilkan oleh tumbuhan paku. Pembentukan spora dalam sporangium atau kotak spora terjadi melalui pembelahan meiosis. Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan secara seksual, ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot. Sel telur dihasilkan oleh archegonium, sedangkan sel spermatozoid dihasilkan oleh antheridium. Antheridium dan archegonium dihasilkan di dalam protalium.
Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara daun, batang, dan akarnya. Ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki sistem pembuluh dan juga memiliki akar, batang, dan daun sejati yang mudah dibedakan. Tumbuhan tingkat tinggi mempunyai organ yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan juga buah. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan yang tingkat perkembangannya lebih tinggi, yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae, dimasukkan dalam satu divisio Spermatophyta yang terbagi atas dua takson, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Manfaat dari tumbuhan tingkat tinggi bermacam-macam. Contohnya seperti menjadi penyejuk udara, pelindung dari sinar matahari, dan dapat dijadikan obat. Ini adalah pohon jambu air. Pohon jambu air memiliki manfaat yaitu untuk memelihara sistem pencernaan, mencegah kanker, memelihara kesehatan jantung, bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada perkembangbiakan seksual diperlukan dua sel kelamin atau gamet yang berbeda jenisnya, di mana terdapat perbedaan morfologi seperti sel telur dan sel kelamin jantan. Gamet jantan dihasilkan oleh artera, sedangkan gamet betina dihasilkan oleh ovarium. Perbedaan morfologi ini juga mencakup perbedaan jumlah dan ukuran, seperti pada spermatozoa. Jumlah lebih banyak dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel telur. Apabila bunga sudah menghasilkan gamet jantan dan betina, maka penyerbukan yang terjadi selanjutnya menghasilkan zigot. Pada tumbuhan biji, perkembangbiakan seksual dilakukan oleh biji sebagai hasil pembuahan sel telur oleh sperma. Peristiwa ini sebelumnya didahului oleh peristiwa penyerbukan, di mana jatuhnya melekatnya serbuk sari pada kepala butik. Berdasarkan penjelasan barusan, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri Kingdom Plantae antara lain 1. Bersifat eukariotik, 2. Berklorofil sehingga termasuk organisme autotrof, 3. Memiliki dinding sel dari selulosa, 4. Mengalami pergiliran keturunan yaitu antara fase gametofit dan sporofit. Kingdom Plantae juga diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan non-vaskular atau Atrasiophyta dan tumbuhan vaskular atau Thrasiophyta. Jadi, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Sudah tahu kan mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.